Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Rahayu. Kali ini kita berkesempatan untuk berdiskusi kembali mengenai satu buku karya dari seorang penulis dari Purbalingga, Mas Agus Sukoco. Sudah bersama dengan kami kali ini sang penulis, Mas Agus Sukoco. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Ya, untuk malam hari ini kita berdiskusi kembali, kita berjumpa kembali. Namun sebelumnya mungkin kita sedikit mengucapkan selamat kepada salah satu atau bukan salah satu malah sosok di balik lahirnya buku ini. Kepada Komjen Polisi Dr. Andes Agus Andrianto SHMA, kami ucapkan selamat atas tugas barunya. Semoga senantiasa amanah dalam menjalankan tugas dan sukses dalam menjalankan tugas-tugasnya. Amin. Ya, Mas, saya barusan baca buku karya Mas Agus ini. Ya, saya ingin mendiskusikan tentang satu tema yang cukup menarik, yaitu kegagalan dan keberhasilan sebagai pintu. Ini tentu menarik karena setiap manusia dalam perjalanan hidupnya pasti mengalami kegagalan, mengalami kesuksesan, keberhasilan, dan juga banyak hal yang dilalui. Saya ingin belajar tentang kegagalan dan keberhasilan ini dari sudut pandang seorang Komjen Polisi Dr. Andes Agus Andrianto. Tentu melalui Mas Agus Sukoco. Boleh sedikit diberikan wawasan, Mas, untuk saya, Mas? Memang tidak mudah untuk membahasakan waktu itu. Karena apa yang ada dalam pikiran dan hati beliau itu sesuatu yang sangat filosofis, sangat sofistik, sangat hikmah. Semacam hasil perenungan dari proses perjalanan hidup beliau yang pasti sudah mengalami banyak dinamika dan romantika, bertemu dengan baik kesulitan, kemudahan, ujian, dan berbagai terpaan-terpaan selama menjalani kehidupan. Kematangan beliaulah yang kemudian melahirkan banyak sekali pemikiran-pemikiran yang tadi saya sebut tidak mudah untuk dibahasakan. Ya, mungkin ketika saya membahasakan ini tidak sepenuhnya bisa menampung isi pikiran dan isi batin beliau. Tapi setidaknya sejauh yang saya pahami adalah kita itu kan sering menganggap hidup itu hal-hal dalam hidup sering kita temukan sebagai sesuatu yang paradok, ya, sesuatu yang kontradiktif, dua kutub yang berseberangan, bertentangan. Seperti malam kita anggap sebagai lawannya siang, besar kita anggap atau kita posisikan sebagai lawannya kecil. Berhasil kita sebut sebagai sesuatu yang diseberang dari gagal. Padahal hal-hal itu kan tidak dalam posisi bertentangan, tapi dialektis. Kita mengerti ada sakit itu kan karena ada sehat. Kita juga mengerti ada siang karena ada malam. Dua hal yang saling melengkapi dan saling meruangi satu sama lain. Tidak mungkin kita bisa mengenal atau merasakan nikmatnya sehat kalau kita tidak pernah mengalami deritanya sakit. Hal-hal itu yang tampak paradoksal dan kontradiktif sesungguhnya bukan berada di kutub yang berseberangan, tetapi saling meruangi satu sama lain. Itu yang disebut sebagai dialektis. Nah, beliau berada pada sudut pandang semacam itu. Sehingga apa saja dilihat, yang ketemu pasti hikmah. Kesulitan bagi kita kan semacam ketertutupan ya. Begitu kita mengalami kesulitan, gelap gulita ini hidup. Tapi beliau yang tertuang dalam buku itu, begitu mengalami kesulitan, justru fokus dan konsentrasinya secara instinktif melihat celah-celah hikmah dan pintu-pintu yang terbuka untuk melanjutkan proses perjalanan hidup yang memang tidak boleh berhenti. Kalau saya meminjam ada istilah yang agak populer ini, sederas-derasnya hujan masih lebih longgar sela-selanya. Ini artinya
Tidak ada masalah sebenarnya, walaupun itu tampak kegagalan, tapi malah itu pintu. Saya kira sudut pandang ini yang menarik di dalam pemikiran beliau yang tertuang dalam buku Di Balik Seragam itu. Iya. Berkaca pada pengalaman saya sendiri, terkadang saya itu melihat sebuah kegagalan, melihat sebuah ujian, kesulitan itu sebagai bentuk cobaan atau mungkin bahkan hukuman dari Tuhan, seperti dari Allah. Namun bagi seorang Komjen Polisi Dr. Andes Agus Andrianto ini tampak berbeda. Saya ingin belajar dari beliau bagaimana menghadapi kegagalan. Karena tentunya banyak pelajaran juga yang ingin saya petik dari beliau. Ya, Itu gimana, Mas? orang kalau sudah pada keadaan jiwa yang matang, dia akan melihat sesuatu sebagai hikmah. Maka pasti punya sudut pandang yang positif terus kepada kehidupan, kepada Tuhan. Tidak ada hal yang negatif. Kita belum apa-apa sudah merasa ada kesulitan sedikit saja, kita merasa sudah dunia ini runtuh. Tuhan tidak adil. Tuhan hanya baik kepada orang lain. Seolah-olah yang paling beruntung adalah pihak lain. Kita adalah orang yang paling rugi itu kan. Tetapi ketika beliau sudah sampai pada tingkat jiwa yang mampu menemukan hikmah di balik semua kesulitan-kesulitan, maka yang di depannya selalu dipandang sebagai sesuatu yang positif. Ada satu kisah yang dikutip di dalam buku itu, yaitu kisah Nabi Musa. Nabi Ya, Musa alaihi salam. ketika Nabi Musa sedang melakukan perjalanan di laut, sampailah beliau di pertemuan dua laut, Laut Merah dan Laut Tengah. Kalau orang Jawa menyebut sebagai tempuran ya. Tempuran ya. Tempuran ini dianggap kemudian oleh tradisi tradisi apa namanya spiritualitas Jawa itu salah satu yang dianggap wingit adalah tempuran. Sebenarnya Tempuran. asal usul mungkin bisa diambil dari peristiwa Nabi Musa di tempuran laut tadi, Laut Merah, Laut Tengah. Nah, ketika Nabi Musa melewati laut, temuan dua laut tadi, Nabi Musa di kapal itu membawa bekal makanan, ikan yang sudah digoreng. Nah, ketika melintasi laut itu, ikan itu tiba-tiba hidup dan meloncat. Ini pasti bukan dalam pengertian harfiah, seperti orang sulapan apa namanya yang mati jadi Tiba-tiba setara hidup lahiriah ya. bukan, tapi ada makna filosofis yang bisa kita petik di sana bahwa ketika orang bertemu dengan benturan, dengan kesulitan, biasanya sesuatu yang awalnya mati dalam dirinya dia hidup. Artinya daya kreatif justru lahir dari ketika orang mengalami kesulitan. Di Jepang itu kan tanahnya tandus, kapur bahkan, tapi kan ada kesulitan di sana, kesulitan malah justru orang Jepang menjadi kreatif. Di kita saking surga ini, orang tongkat kayu dan batu saja jadi Jadi tanaman, tanaman. orang memilih tidur saja sudah hidup di sini. Iya. Nah, akhirnya ada kemiskinan kreatif di sana. Nah, daya kreatif justru lahir dari ketika orang mengalami benturan. Tetapi siapa yang mampu mendayagunakan kesulitan sebagai pintu, sebagai magma untuk menghangat atau memanaskan kreativitas dalam dirinya adalah orang yang sudah sampai pada hikmah, yaitu melihat apa saja, ketemu dengan yang atau memandang sesuatu sebagai sesuatu yang positif. Kira-kira itu yang tertuang, yang ingin beliau pesankan dalam tulisan beliau itu. Iya. Sebagai seorang yang sudah sangat-sangat berpengalaman tentunya, sudah sangat banyak menjalani asam garamnya kehidupan, tentu banyak sekali hal-hal yang ingin saya dapatkan, ingin saya ketahui dari sosok seorang Komjen Polisi Dr. Aris Agus Andrianto ini. Beberapa kisah ketika beliau muda itu eh, memberikan saya inspirasi dan mungkin bisa juga menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kisah beliau ketika mendaftar itu, ketika mendaftar itu ya yang Iya, yang benar-benar. sempat apa terjadi kebimbangan di situ. Itu kisahnya itu kurang lebihnya seperti apa, Mas? Jadi mungkin pernah ya di forum ini juga disampaikan. Eh, Salah satu yang menarik dan ini juga memotivasi saya ketika
mencoba untuk menggali atau menampung beliau mengungkapkan pemikiran untuk ditulis dalam buku itu adalah kisah di mana ketika selepas SMA beliau diajak temannya yang pada dasarnya beliau tidak pernah punya cita-cita jadi polisi awalnya, Iya, apalagi sampai jadi jenderal itu jenderal. belum. Eee, dari keluarganya itu kakak-kakak beliau itu sudah ada yang bekerja menjadi pegawai kantor pos. Kantor pos. Zaman dulu itu kan orang surat-suratan, Mas. Iya, betul. Sekarang bisa WA, kalau dulu kita dari Purbalingga kirim surat ini misalnya ya, itu bisa 3 hari baru sampai Jakarta. Jadi orang begitu sabar menunggu kabar dari handetolan ya. Kalau sekarang sudah kirim sampai Hitungan detik. semenit aja belum dijawab kita sudah merasa suudon, wah ini nggak mau jawab ya. Nah, imajinasi beliau tentang pekerjaan itu mungkin hanya pegawai kantor pos, sehingga cita-cita yang bisa dibayangkan ingin menjadi pegawai kantor pos. Tapi kemudian akhirnya nasib dan langit me 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 apa, menulis lain nasib beliau menjadi petinggi di kepolisian. Nah, selepas SMA beliau diajak temannya mendaftar, Akpol ya, Akpol. akhirnya beliau ikut temannya mendaftar. Ada biaya-biaya tentunya untuk beli persyaratan-persyaratan yang kalau tidak salah waktu itu 25.000 atau berapa saya Iya, agak lupa itu di buku itu. 25.000 betul. Nah, uang 25.000 itu bukan uang yang kecil Pada saat itu. untuk ukuran keluarga beliau yang sederhana waktu itu. Dengan 12 bersaudara itu, orang tua sekarang coba Mas, kita punya orang sekarang punya anak 2 saja udah repotnya luar biasa. Nah, orang dulu itu bisa punya anak banyak itu rata-rata. Nah, beliau, eee, 12 bersaudara kalau tidak salah. Beliau putra yang ke-11. Nah, uang 25.000 itu bukan uang yang kecil untuk ukuran keluarga beliau waktu itu. Sehingga ketika beliau mendapat uang itu dari orang tua beliau, beliau merasa harus mempertanggungjawabkan. Akhirnya beliau serius mendaftar. Pada saat yang sama kemudian temannya justru mengurungkan niat tidak jadi mendaftar. Karena belum apa-apa sudah pesimis. Wah, kayaknya banyak saingan, mungkin temannya berpikir itu. Tapi beliau tidak berani membatalkan niatnya. Karena apa? Beliau meneruskan meskipun teman yang mengajak justru mengurungkan niatnya, beliau tetap mendaftar bukan karena soal pesimis atau optimis, tapi karena tidak enak harus sudah minta uang kok, sudah merasa merepotkan orang tua ya dengan minta uang sejumlah itu. Akhirnya beliau meneruskan proses pendaftaran tadi yang akhirnya diterima. Jadi kesulitan, keterbatasan ekonomi waktu itu yang membuat beliau ditagih tanggung jawabnya untuk serius sesuai dengan niat awal mempertanggungjawabkan 25.000 yang tidak kecil untuk ukuran beliau. Seandainya beliau dalam posisi keluarga yang mapan, keluarga yang mewah, yang uang 20.000 mungkin tidak banyak, mungkin beliau dengan mudah akan, enggak jadinya enggak apa teman saya saja enggak kok. Iya. 25.000 ini mungkin berpikir itu. Nah, itulah yang membuat ternyata kesulitan justru yang menggerakkan atau dalam tanda kutip memaksa beliau untuk meneruskan tekadnya yang akhirnya kemudian berkarir sampai sukses seperti itu. Nah, temannya kemudian walaupun kata beliau temannya akhirnya mendaftar juga. Saya kurang kurang tahu siapa yang dulu mengajak beliau. Nah, kira-kira itu ada kisah yang sangat-sangat, oh iya ya, mungkin kita bisa mengambil pelajaran itu ya. Kesulitan hari ini yang kita alami mungkin ya, apa? Wah, tenang saja ini, mungkin kesulitan hari ini justru merupakan pintu ya, pintu Pintu keberhasilan. keberhasilan di masa depan. Mungkin secara cita-cita beliau gagal menjadi seorang pegawai pos, Mhm, namun secara nasib beliau sukses oke, dengan mengemban tugas-tugas beliau saat ini. oke. Luar biasa sekali. Sangat-sangat menginspirasi. Artinya manusia itu harus senantiasa berusaha mencari hikmah dalam setiap Iya, kesulitan, berusaha mencari, makna dari hal-hal yang mungkin kita anggap sebagai kegagalan. Lalu, eee, hal-hal yang mungkin bisa mendorong seseorang atau memotivasi seseorang untuk menemukan
hikmah dan makna-makna di balik kegagalan ini seperti apa, Mas? Kalau mau jawab langsung, berpikir positif kepada kehidupan ya. Tapi di buku itu juga ditulis begini, orang itu tergerak secara instingtif untuk mengambil hikmah ketika mengalami penderitaan dong. Putus cinta, Iya. bangkrut, itu ya kita ambil hikmahnya lah. Kalau orang seneng nggak mungkin tergerak untuk nyari hikmah itu. Mungkin lebih lebih cenderung menikmati. Atau mungkin lalai bahkan, Iya, atau mungkin terbuai oleh. Tapi ketika bertemu dengan penderitaan justru orang tergerak untuk mencari hikmah. Itu semacam naluri untuk survive ya. Sebab kalau orang tidak menemukan hikmah kan murung hidupnya, lemah ya. Tapi ada juga orang yang gagal menemukan hikmah ketika orang sebelum apa-apa sudah berpikir negatif. Kalau kita ambil di agama ya, di situ juga ditulis. Itu kan selaras yang dinyatakan beliau itu. Bersamaan dengan di balik kegagalan kesulitan, kesulitan ada pasti ada kemudahan. kemudahan. Jadi paket yang tidak terpisah. Kalau ada kesulitan, pasti ada kemudahan di sana. Cuman kita sering belum apa-apa sudah putus asa, sudah berpikir negatif sehingga yang nampak hanya kesulitannya, bukan kemudahannya. Dan terkadang malah mungkin menyalahkan, eee, sang pemilik takdir ya. Ya, Kenapa saya seperti ini? seolah Kenapa saya gagal? Tuhan sebagai pihak yang paling bersalah dalam hidup kita itu kan orang-orang yang tidak mampu berpikir positif. Iya, Beliau mengajak kita untuk berpikir positif pada intinya. betul betul sekali. Ya, memang terkadang manusia itu, apa sih, lebih mudah untuk menemukan makna di balik kegagalan daripada ketika manusia itu menerima atau merasakan kesuksesan. Tentunya, eee, seperti yang tadi disampaikan bahwa ada satu kutipan ayat dari Al-Qur'an, yaitu "Inna ma'al usri yusra", sesungguhnya di balik, eee, kesulitan pasti akan ada kemudahan. Artinya kita juga meyakini betul bahwa ketika kita merasakan kegagalan, ketika kita merasakan kesulitan, ada tangan-tangan gaib Ya. dari yang tidak terlihat yang mungkin sedang memberikan kita, apa ya, pengetahuan baru, ilmu-ilmu baru, dan juga memberikan kita momen untuk kita bisa belajar mendapatkan hikmah itu sendiri. Tangan-tangan gaib itu kan tentu kita tahu bahwa itu adalah tangan dari apa, kekuasaan dari Tuhan. Akan tetapi pada implementasinya ketika kita merasakan kegagalan, itu seperti apa Mas yang mungkin harus kita, lakukan supaya tangan-tangan ini lebih terasa bagi kita, kayak gitu? Begitu kita berpikir positif, maka keadaan hidup kita sesungguhnya sedang bergerak langsung menjadi membaik. Nah, kalau kita punya keinginan A misalnya, kok tidak tercapai, atau kita sebut gagal misalnya, maka intervensi tangan gaib tadi adalah sesungguhnya bukan sedang menggagalkan, tapi akan memilihkan yang terbaik buat kita. Itu cara berpikir positif. Kalau Mas Adat misalnya masih bujangan, naksir cewek, terus tiba-tiba gagal nikah, putus asa. Tapi begitu kita positif, sesungguhnya itu yang disebut sebagai tangan gaib sedang memilihkan yang terbaik, bahwa menunjukkan bahwa mungkin itu tidak baik. Karena Tuhan pasti lebih tahu daripada kita sendiri. Dan Tentu. kita sering menganggap kita lebih pintar dari Tuhan. Itu yang membuat kita belum apa-apa sudah murung hidupnya, menyalahkan Tuhan, dan akhirnya berpikir negatif, ya hidup kita menjadi negatif. Beliau mengajak kita, buku ini sangat menginspirasi. Saya saja ketika nulis terkaget-kaget lah melihat melihat hal-hal seperti ini disampaikan oleh beliau. Pada apa, mungkin ini sedikit pertanyaan untuk Mas Agus pribadi. Ketika menulis buku ini, tentu banyak sekali kesulitan, banyak sekali mungkin kebuntuan-kebuntuan. Nah, apa, hal-hal apa yang bisa menjadi pintu-pintu inspirasi ketika menulis ini, Mas? Ya, pertama saya niati untuk saya belajar. Saya
sebisa-bisa untuk menuliskannya sesuai dengan daya tangkap saya. Tapi ternyata sering bersesuaian. Yang kedua, ketika berkesempatan berdiskusi dengan beliau yang mungkin beberapa sangat lama ya, saya sungguh-sungguh menyerap. Saya sungguh-sungguh menyerap apa yang beliau sampaikan. Bahkan ada rekamannya juga. Saya renungi malam-malam, saya baca banyak referensi. Oh, ini mungkin. Nah, saya berpikir positif, ya akhirnya ya tadi, pintu-pintu inspirasi juga terbuka, hanya alhamdulillah bisa selesai juga lah, alhamdulillah. Ya, mungkin kita juga bisa bisa belajar dari pengalaman Bapak Komjen Polisi Dr. Agus Andrianto ketika menjalankan atau kehidupan apa, dalam proses kehidupannya dan juga, kita juga bisa belajar nih dari pengalaman pengalaman Mas Agus Sukoco sendiri ketika menulis ini. Artinya kita bisa bisa meyakini bahwa ketika kita merasakan kegagalan, kesulitan, penderitaan, ketika kita berpikir positif, ketika kita berusaha mencari hikmah dari semua itu, maka itu adalah sebetulnya adalah jalan menuju kesuksesan dan keberhasilan. Betul. Bahkan ada mungkin kalimat yang romantik yang juga tertulis di sana. Misalnya Mas Adat, ini saya pakai penggambaran saja. Misalnya Mas Adat pada saat nasibnya belum baik, melihat satu tukang soto misalnya, yang enak sekali dan lewat, belum bisa beli. 5 tahun kemudian Mas Adat sukses dan bisa beli, bahkan bisa memborong satu gerobak itu. Maka suasana nikmatnya menjadi optimal karena membayangkan penderitaan sebelumnya. Jadi penderitaan sesungguhnya intro untuk kegembiraan di kelak kemudian hari bisa lebih optimal. Karena tanpa ada penderitaan yang kita alami, bagaimana mungkin kita bisa memiliki ruang untuk merasakan kenikmatan dan kegembiraan di sesudahnya. Oke, mungkin kita rehat sejenak karena untuk sambil beristirahat. Nanti kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Bagi Anda yang selalu haus kepada pengetahuan dan dahaga kepada ilmu, tidak ada salahnya untuk membaca buku yang berisi pemikiran-pemikiran Komjen Polisi Dr. Andes Agus Andrianto. Buku ini berisi tentang spiritualitas, tentang pengalaman hidup, hikmah-hikmah yang didapati beliau di dalam pengalamannya menjalani kehidupan sejak muda sampai puncak karirnya pada saat ini. Buku ini akan memberi energi baru kepada para pembacanya agar selalu menemukan nilai-nilai, hikmah-hikmah, dan tidak terberhenti untuk selalu berharap kepada kebesaran Tuhan, sehingga kita tidak akan ketemu dengan putus asa, tapi kita akan selalu bersemangat untuk menjalani hidup. Ini buku mungkin secara resmi tidak disebut sebagai buku tasawuf, buku keagamaan, tapi di dalamnya mengandung nilai-nilai sufi, nilai-nilai keagamaan yang mendalam, juga nilai nasionalisme. Terima kasih bagi Anda yang berminat, silahkan membelinya di Gramedia di seluruh Indonesia, juga di deskripsi yang di bawah ini. Saya yang Budiman, kembali lagi dengan kami. Pada kali ini ada satu pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan kepada Mas Agus. Dari diskusi kita tadi, diskusi tentang pemikiran seorang Komjen Polisi Dr. Andes Agus Andrianto SHMH, ada satu mungkin makna yang saya dapatkan. Artinya
dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia, kita tidak diharuskan untuk terus berhasil. Akan tetapi kita diharuskan mendapatkan pengetahuan atau menemukan hikmah dari setiap kegagalan-kegagalan yang kita rasakan. Mungkin seperti itu ya, Mas. Ya, manusia kan hanya dituntut berjuang, berikhtiar dengan sungguh-sungguh yang Betul. ditagih oleh Tuhan atas manusia itu kan kesungguh-sungguhan di dalam berjuang. Karena keberhasilan kan hak Tuhan. Jadi sepanjang manusia sudah pada jalan perjuangan dengan sungguh-sungguh, itulah keberhasilan sesungguhnya. Jadi yang indah itu kan perjuangannya. Keberhasilan, kegagalan sebagai pintu. Keberhasilan, kesuksesan juga bisa menjadi mau pintu. Jadi berhasil atau gagal, jadi pintu atau jadi tembok penutup tergantung kita. Ada orang gagal, kemudian dia belajar dari kegagalan, akhirnya menemukan hikmah dan terbukanya pintu baru pada jalan hidup yang baru untuk melanjutkan perjalanan perjuangannya. Ada orang sukses, tapi kemudian dia lalai dan tergelincir, ya, lupa diri, maka ia juga sesungguhnya sedang menutup pintu perjalanan hidupnya. Jadi segala sesuatu di depan kita sesungguhnya netral. Tinggal bagaimana kita meletakkannya sebagai pembelajaran, sebagai materi-materi pembelajaran yang harus kita kuak hikmah-hikmah di sebaliknya. Nabi-nabi itu, Mas, itu juga tertulis di buku ini. Itu tidak ada nabi yang dikabarkan sebagai manusia yang hidup bergelimang kesenangan, hedon, apalagi penuh pesta. Pasti tidak ada nabi yang hidupnya sehari-harinya begitu. Hampir seluruh nabi itu diselimuti penderitaan, ditimpa fitnah, dihujani tuduhan-tuduhan dan berbagai macam permusuhan, orang mencelakakan. Tetapi disitulah kebesaran seseorang disebut nabi justru karena dia melewati hidup di dalam perjuangannya yang berat. Dan ternyata eksotisme keindahan justru ketika kita sudah melakukan perjuangan yang besar dan berat. Kalau Mas Adat naik gunung, berat kan Mas? Ya, Melewati, wah perjuangannya berat. Tapi ketika sudah berdiri tegak sampai di puncak, Mas Adat akan merasakan Allahu Akbar, nikmat luar kegembiraan, biasa. sensasi perjuangan terasa. Tapi apa nikmatnya sebaliknya ini Mas? Apa nikmatnya dan apa indahnya ketika Mas Adat sekedar berhasil melompati gundukan pasir. Orang yang sekedar melompati gundukan pasir, dia tidak akan merasakan sensasi nikmatnya penderitaan ya, nikmatnya perjuangan. Betul. Tapi ketika orang menaiki atau mendaki sebuah gunung berat, tapi sensasi perjuangan yang berat, disitulah hakikat keindahan hidup terasa, Mas. Nah, itu yang sesungguhnya pembelajaran bisa kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Bapak Komjen Agus Andrianto itu. Bahwa manusia jangan kemudian rapuh hanya karena gagal, putus asa, kemudian mencari pelampiasan-pelampiasan yang tidak jarang malah negatif. Berpikir buruk kepada kehidupan, suudon kepada Tuhan. Nah, beliau ingin mendorong eh, siapa saja yang membacanya untuk bisa mengambil energi ya, dari hikmah-hikmah yang sudah beliau dapatkan dan dibagi kepada siapa saja yang bersedia untuk belajar dalam kehidupan ini. Salah satunya beliau mencoba membaginya lewat tulisan dalam buku Di Balik Seragam, Mas. Ya. Selama kita masih terus berusaha, selama kita masih terus berjuang, artinya kita bukanlah orang Orang yang gagal. Jadi karena sukses itu sesungguhnya ketika orang masih berjuang, karena tugas manusia memang berjuang, Berjuang. bukan berhasil. Manusia tidak dosa loh tidak berhasil.
Betul, betul. tapi dosa ketika tidak berjuang. Tidak ada orang nanti dihisab masuk neraka gara-gara kamu gagal ya, tidak ada Mas. Tapi ketika kita tidak berjuang, disitulah kita tidak amanah terhadap fasilitas yang sudah ada pada diri kita untuk sebagai bekal perjuangan. Ya, luar biasa sekali. Mungkin ada satu kalimat penutup juga kesimpulan dari diskusi kita malam hari ini, Mas Agus. Ya, kalau kalau mau disimpulkan sesungguhnya seluruh kalimat yang tertuang di sana, pemikiran beliau, isi buku ini ya kesimpulan semua Mas. Artinya daging semua. Kita Mas Adat ambil kalimat berapapun itu seolah-olah kalimat utama. Nah, itulah uniknya apa namanya saripati dari perasan hikmah-hikmah yang didapat dari orang yang sudah berhasil menjalani hidup dengan kesadaran hikmah, sudah meletakkan diri sebagai pembelajar sehingga apapun yang dialaminya diposisikan sebagai soal-soal yang memang harus dijawab. Nah, buku ini adalah bagian dari isi jawaban beliau atas seluruh persoalan hidup yang dialami oleh beliau di dalam meniti hidupnya menjalani perjuangan-perjuangan sampai pada posisi yang sekarang. Sukses di keluarga, sukses di institusi, sukses di masyarakat, dan menjadi salah satu putra terbaik yang hari ini kita tahu jadi bagian dari kabinet pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan kita juga selalu mendoakan agar beliau senantiasa sukses juga pada tugas barunya kali ini. Amin, amin, amin. Semoga. Oke, pemirsa yang budiman, tidak terasa sudah cukup panjang kita berdiskusi dengan Mas Agus Sukoco. Banyak sekali ilmu yang kita dapat pada malam hari ini. Tentunya kita akan sambung lagi di sesi-sesi berikutnya karena masih banyak sekali kutipan-kutipan atau kalimat-kalimat yang luar biasa dari seorang Komjen Polisi Dr. Andes Agus Andrianto. Mungkin dari kami itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.